wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan kultum dengan tema interaksi bersama Al-Quran. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara hak dan yang batil. Al-Quran bukanlah untuk dipenandungkan saja, bukan pula untuk dinikmati kandungan dan isinya saja oleh akal kecerdasan intelektual, tetapi juga diyakini, dipahami, dan diamalkan. Untuk itulah, mengamalkan Al-Quran dengan benar akan memberikan petunjuk kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taha ayat 2-3 yang berbunyi, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha." Yang artinya, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu supaya engkau menjadi susah. Kami tidak menurunkannya kecuali sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah kenikmatan yang tidak bisa diketahui kecuali oleh orang yang merasakannya. Kenikmatan hidup di bawah naungan Al-Quran yang menyebabkan para sahabat, tabi'in dan generasi Islam sepanjang masa mampu menikmati hidup di dunia dengan sangat produktif dan penuh amal saleh. Bahkan berbagai ujian dan cobaan yang menimpa mereka disebabkan hidup di bawah naungan Al-Quran dan memperjuangkannya mereka rasakan sebagai anugerah, bukan sebagai kesulitan yang menyebabkan mereka berpaling dan menjauh dari Al-Quran. Mereka benar-benar sebagai generasi Qur'ani yang hidup dan mati mereka bersama Al-Quran dan untuk Al-Quran. Terdapat perbedaan yang jauh antara generasi Qur'ani dengan generasi yang belum dibentuk karakternya, pemikirannya dan perilakunya oleh Al-Quran. Generasi Qur'ani adalah generasi terbaik sepanjang zaman, generasi yang mampu mengintegrasikan antara ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Hidup dan matinya untuk Islam dan umat Islam. Setiap langkah hidupnya didasari oleh Al-Quran. Apa yang diperintahkan Al-Quran mereka kerjakan, dan apa saja yang dilarang Al-Quran mereka tinggalkan. Sebab itu, mereka telah tersambung selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua ucapan, langkah, dan perbuatan. Sedangkan generasi yang bukan atau bahkan belum dibentuk Al-Quran adalah generasi yang kontradiktif dan paralel. Karakter, pemikiran, dan perilakunya bertentangan dengan Al-Quran. Kendati mereka hafal Al-Quran, memahami kandungan Al-Quran, fasih berbahasa Al-Quran, dan bahkan mungkin juga membagi-bagikan Al-Quran kepada masyarakat dengan gratis. Oleh sebab itu, tidak heran jika situasi dan kondisi yang dialami oleh generasi Qur'ani sangat jauh berbeda dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh generasi yang bukan terbentuk berdasarkan Al-Quran. Generasi Qur'ani adalah generasi yang cemerlang, generasi yang semua potensi hidup yang Allah berikan pada mereka dicurahkan untuk meraih kesuksesan di akhirat, yakni surga Allah. Dunia dengan segala pernak-perniknya di mata mereka tak lain adalah sarana kehidupan yang hanya dititipi sekedar keperluan. Orientasi utama hidup mereka adalah kehidupan akhirat yang kekal dan abadi, dan tidak bisa dibandingkan sedikit pun dengan dunia dan seisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 15 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum alladziina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhaaru khalidina fiha wa azwaajun mutahharatun wa ridwanun minallah. Allahu basirun bil ibad." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad SAW, maukah kamu aku kabarkan dengan yang jauh lebih baik dari itu semua, harta, wanita, anak, istri, dan seterusnya. Bagi mereka yang bertakwa akan mendapatkan di sisi Tuhan terciptanya surga yang mengalir dari bawahnya berbagai macam sungai. Mereka kekal di dalamnya dan ada istri-istri yang suci, tidak haid dan tidak berkeringat. Dan juga keridhaan dari Allah jauh lebih besar bagi mereka, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Quran surat Ali Imran ayat 15. Lain halnya dengan generasi yang karakter, pemikiran, dan perilakunya tidak dibentuk oleh Al-Quran. Mereka akan mencurahkan semua potensi diri yang Allah berikan kepada mereka untuk kepentingan hidup di dunia yang sementara ini. Sebab pola pikir dan gaya hidup mereka hanya terfokus pada kehidupan dunia. Kalaupun ada untuk akhirat, itu pun hanya waktu sisa, harta sisa, dan sisa-sisa ilmu dan tenaga. Tak diragukan lagi, hidup mereka bagaikan hewan dan bahkan lebih rendah dan lebih sesat. Orang-orang seperti ini di akhirat kelak akan hina dan hanya akan menjadi penghuni neraka. Al-Quran telah berhasil memberikan pencerahan kepada manusia terkait dahsyatnya kehidupan akhirat.
di mana sebelum mereka berinteraksi dengan Al-Quran, mereka hanya mengetahui kehidupan dunia. Bahkan Al-Quran itu telah berhasil menjelaskan hakikat Tuhan Pencipta, hakikat alam semesta, hakikat manusia, hakikat kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Agar generasi kita dapat hidup dengan karakter Al-Quran dan merasakan langsung kedahsyatannya, yang harus dilakukan adalah generasi kita harus mampu berinteraksi dengan Al-Quran. Agar interaksi dengan Al-Quran maksimal dan melahirkan hasil yang diharapkan, kita harus memahami metode interaksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran untuk membentuk karakter dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang lebih baik, seperti meyakini Al-Quran itu datang dari Allah, meyakini kebenaran isi Al-Quran, menerima Al-Quran dengan hati terbuka dan sukacita, memahami tujuan Al-Quran diturunkan Allah, memahami dan menyaksikan mukjizat Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup atau the way of life, menjadikan Al-Quran sebagai peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membantu dan menolong kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran, agar kita dapat merasakan nikmat hidup di bawah naungan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan pegangan kita dalam menjalani hidup. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datangnya dari saya. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan dalam penyampaian saya. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.